Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggala Majapahit Gajah Kencono bagian 11. Luka beracun Brahmana Anuraga. Di tangan pendatang itu, Windu Canur benar-benar diperlakukan seperti anak kecil belaka. Dicengkram, diangkat dan dilontarkan. Dipa girang sekali karena memusuhi semedeta pendatang itu jelas telah hendak menolong paman Brahmana. Maka ia pun segera menyurut masuk ke dalam gerumbul persembunyiannya lagi. Apabila paman Brahmana benar-benar sudah aman dari bahaya, barulah ia pulang. Dalam pada itu, tinju Anuraga yang telah dilontarkan ke dada Windu Canur masih menjulur ke muka. Dipandangnya lelaki pendatang itu dengan heran. "Siapakah tuan ini?" tegurnya. Orang itu tertawa tenang. "Alah, tak perlu engkau mengejang urat. Simpanlah tinjumu dan marilah kita bicara dengan tenang." Brahmana Anuraga agak tersipu-sipu dan menarik tinjunya. Setelah mendapat kesan bahwa pendatang itu tak menampakkan sikap permusuhan, ia pun mengulang pula pertanyaannya. "Apa yang engkau percakapkan dengan Windu Canur telah kudengar semua," jawab orang itu lalu mengajak. "Kuharap pembicaraan kita akan lancar. Apa yang engkau kehendaki?" Setelah sesaat tertegun mendengar jawaban orang itu, Anuraga berusaha untuk mengembalikan ketenangannya. Orang itu tertawa lepas. "Telah kukatakan tadi, hendaknya engkau bebaskan urat-uratmu yang tegang, karena aku berdiri di pihak yang lain, pendiriannya dengan Windu Canur." "Brahmana, benarkah engkau ini kuda Anjampiani seperti yang dikatakan Windu Canur tadi?" Anuraga terperanjat. Ia tak menyangka kalau akan menerima pertanyaan begitu dalam pembuka kata orang itu. Betapapun sikap dan ucapan yang diunjuk orang itu bernada sahabat, namun ia tetap harus memagar diri dengan dinding-dinding kecurigaan. "Kita belum pernah saling mengenal. Maaf, aku tak dapat memberi jawaban. Sekiranya Tuan hendak menjalin persahabatan, baiklah, memberitahu sesuatu tentang diri Tuan sendiri," sahut Anuraga sesaat kemudian. Orang itu tertawa lagi. Serunya, "Baik, engkau memberi keterangan atau tidak, aku pun sudah mendengar jelas dari kata-kata Windu Canur tadi. Untuk menghapus rasa kecurigaanmu, akan kusebut siapa diriku ini." Orang itu berhenti sejenak lalu memandang ke sekeliling. Setelah itu ia berkata pula, "Aku adalah Kebo Lembana, prajurit Bayangkara yang bertugas menjaga puri keputrian dalam Keraton Mojopahit. Penempatanku pada tugas itu memang telah diatur oleh Rakyan Patih Amangkubumi Nambi untuk menjaga keamanan kedua putri Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi dari gangguan Baginda Jayanagara." Anuraga terbeliak. Walaupun peristiwa itu memang sudah didengarnya di kalangan kedarmadiaksaan yang dibawahi Dang Acarya, namun ia masih belum yakin betul akan kebenarannya. Maka tak terhindarkanlah rasa kejutnya ketika mendengar keterangan Kebo Lembana itu. "Ah, bukankah Baginda Jayanagara itu saudara seayah dengan kedua putri itu? Apakah yang engkau maksudkan dengan gangguan itu?" Kebo Lembana tertawa kecil. Peristiwa Baginda bertindak tak senonoh terhadap kedua saudaranya sendiri sudah menjadi rahasia umum di kalangan rakyat Mojopahit. Orang tentu heran mengapa Baginda bertindak begitu. "Benar," sahut Anuraga serentak.
Ia pun juga belum jelas apa yang menjadi landasan raja bertindak begitu. Apakah alasannya? Kebo Lembana tersenyum girang. Ia berkesan bahwa Anuraga mulai terpikat. Maka mulailah ia menerangkan, Baginda Jayanegara adalah putra dari almarhum Baginda Kertarajasa dengan Dyah-Dara Petak putri dari Melayu. Oleh karena kedua permaisuri Baginda, yakni Putri Tribuana dan Putri Gayatri, hanya menurunkan Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi, maka Baginda Kertarajasa lalu menobatkan Jayanegara putra dari Dyah-Dara Petak itu menjadi putra mahkota. Sedangkan Dyah-Dara Petak pun diangkat menjadi Sri Tinuheng Pura atau istri yang dituakan dalam pura. Sudah barang tentu permaisuri Tribuana dan Gayatri tak puas. Diam-diam timbul persaingan hebat di antara permaisuri Baginda itu. Setelah Baginda Kertarajasa wafat, maka Jayanegara pun diangkat menjadi raja. Baginda yang masih muda belia ini tahu pula akan peristiwa diri ibundanya dengan permaisuri-permaisuri ayahandanya yang lain. Maka timbullah gagasan pada Baginda untuk memperkokoh kedudukannya, haruslah ia mengawini kedua putri saudaranya itu. Pertama, agar persaingan di antara para ibundanya itu lenyap. Kedua, untuk mencegah agar janganlah terjadi perkawinan kedua putri itu dengan orang luar, sehingga akan menimbulkan masalah keributan soal tahta kerajaan. Oh begitu, desus Anuraga. Tetapi tindakan Baginda itu amat tercela dan mendapat tantangan dari beberapa menteri, terutama golongan menteri yang mendukung pada keturunan Raja Kertanegara dari Singosari. Ibunda dari Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi itu adalah putri dari Raja Kertanegara. Rakian Patih Amangkubumi Nambi segera mengatur langkah. Beliau memasukkan beberapa orang yang berkepandaian tinggi ke dalam pasukan Bayangkara Keraton. Orang kepercayaan itu diberi tugas rahasia untuk melindungi keselamatan Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Kebo Lembana berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Beberapa saat kemudian ia berkata pula, kiranya sudah jelaslah sekarang bagaimana keadaan dirimu. Engkau berhak menyangkal keras, tetapi aku pun bebas untuk beranggapan bahwa engkau ini Kuda Anjampiani putra Ronggolawe, dan bahwa engkau pun merupakan salah seorang warga dari Madhab Gajah Kencono. Tak perlu engkau mengerat kata-kataku. Tiba-tiba Kebo Lembana berseru memperingatkan demi melihat Brahmana Anuraga hendak membuka mulut. Walaupun tak ku ketahui nyata, tetapi dapat ku rasakan bahwa Gajah Kencono yang bergerak secara rahasia itu bertujuan untuk melindungi kerajaan dari bahaya dalam yang ditimbulkan oleh tangan-tangan kotor yang bertujuan untuk menumbangkan kerajaan Mojopahit. Oleh karena itu maka tak sangsi-sangsi lagi ku ceritakan keadaan diriku kepadamu. Anuraga termenung. Diam-diam ia mendapat kesan baik terhadap Kebo Lembana itu. Juga tindakan Kebo Lembana yang tepat pada waktunya dapat melemparkan Windu Janur, makin mempertebal kepercayaan Anuraga kepada Bayangkara Keraton itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan cepat berkata, tadi Kakang Lembana mengatakan sebagai Bayangkara yang ditugaskan di Keputren, tetapi mengapa saat ini Kakang berada di sini? Ya, belum lagi kuterangkan hal itu kepadamu. Kebo Lembana berkata, saat ini aku sedang mengemban tugas dari Sang Putri Tribuana Tunggadewi untuk menghadap Kang Acarya Ratnamsa, kepala penjaga silsilah di makam Raja-Raja Singosari. Sejenak Anuraga bersangsi, tetapi akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya juga. Maaf Kakang Lembana, sekiranya pertanyaanku ini Kakang anggap amat lancang. Kebo Lembana tertawa.
Bukankah engkau hendak menanyakan tentang maksud tujuanku menghadap Dang Acarya? Ya, memang akan kuterangkan juga. Tak perlu engkau terburuk nafsu. Anuraga agak tersipu merah mukanya karena masih kurang dapat menahan diri. Putri Tribuana Tunggadewi bermaksud untuk mengetahui silsilah nenek moyang sang putri, ialah Raja-Raja Singosari. Pengetahuan itu amat diperlukan putri untuk mengetahui berapa banyak dan berapa besarkah pengaruh keturunan Singosari itu pada dewasa ini. Selanjutnya akan dijadikan dasar pertimbangan apabila sang putri harus mengambil langkah tegas terhadap Baginda Jayanegara. Anuraga mengangguk-angguk. Diam-diam ia memuji kecerdasan putri Tribuana Tunggadewi. Dan yang kedua, putri hendak mohon kepada Dang Acarya supaya menciptakan sebuah mantra sakti untuk menolak bahaya dari gangguan Raja Jayanegara. Oh, dapatkah Dang Acarya memenuhi harapan sang putri? Tanya Anuraga. Sudah tentu dapat. Dang Acarya itu seorang sandaka atau ahli dalam ilmu Tantrayana Subuti, seorang yang mahir dalam ilmu mantra dan semedi, sehingga mampu menguasai segala kekuatan menurut kehendaknya. Konon kabarnya Dang Acarya itu tunggal guru dengan mendiang Baginda Kertanegara di Singosari. Diam-diam Anuraga terpengaruh atas kepercayaan orang. Ingin juga rasanya ia menceritakan tentang dirinya. Tetapi terngiang ia akan pesan gurunya bahwa dalam keadaan bagaimanapun dan kepada siapapun juga, janganlah sampai ia membuka rahasia dirinya. Anuraga tertegun. Tak pernah ia menyangka bahwa pesan gurunya yang tampaknya begitu sederhana mudahnya, ternyata hampir saja ia gagal melaksanakan. Kakang Lembana, betapa rasa terima kasihku atas kepercayaan yang Kakang berikan, katanya lalu menghela nafas. Maafkan, aku tak dapat mengimbangi kepercayaan Kakang itu karena aku telah bersumpah untuk tidak mengatakan tentang diriku kepada siapapun juga. Yang penting, ku minta kepercayaanmu pula bahwa aku adalah salah seorang kawulo yang berusaha hendak menyelamatkan kerajaan Mojopahit. Aku dan kawan-kawan benar-benar tak rela kerajaan Mojopahit akan digerogoti rapuh dari dalam. Cobalah kita renungkan, bukankah suatu keheranan yang tak dapat diterima pada akal bahwa para kadetaan dari Raden Wijaya atau Baginda Kertarajasa satu demi satu telah memberontak, dimulai dari Ronggolawe, Adipati Tuban, lalu Lembusora yang diangkat menjadi Rakyan Demang itu telah memberontak dan dibinasakan. Setelah berhenti sejenak, Anuraga melanjutkan pula, mengapa seolah-olah Baginda Kertarajasa tak sayang kehilangan seorang senopati seperti Ronggolawe, dan seolah-olah Baginda tak menghiraukan akan Adipati Wiraraja yang telah menolong Baginda untuk mendapatkan tanah Tarik dan mendirikan kerajaan Mojopahit. Demikian pula halnya dengan Rakyan Demang Lembusora, bahwa menurut kitab undang-undang Kotara Manawa, karena membunuh Kebo Anabrang, Lembusora pun harus dihukum mati. Baginda Kertarajasa pada waktu itu berkenan memberi keringanan. Lembusora tidak dihukum mati, melainkan dipindahkan ke Tulembang. Menurut Pangemat, mudah-mudahan begitu, kata Kebo Lembana. Tiba-tiba ia kerutkan dahi. Asal jangan karena ditolong oleh lain anak buah Wukir Polaman. Ah sayang, mengapa tadi tak kubunuhnya saja? Maksud Kakang, Anuraga menegas. Dengan lolosnya Widucanur, kedudukanmu makin bertambah bahaya. Warga Wukir Polaman tentu makin berusaha keras untuk membunuhmu, dan penyusupanmu ke pura kerajaan telah diketahui mereka. Mudah sekali mereka turun tangan, baik secara langsung membunuhmu atau secara tak langsung memfitnah dirimu. Apalagi saat ini engkau sedang menderita luka.
Menurut Pamegat Rano Kabayan dan Acarya, firman yang dikeluarkan Baginda pada saat itu memang berbunyi begitu. Dan karena merasa bersalah, Lembu Sora bersama beberapa kawan hendak menghadap Baginda Raja untuk menyerahkan jiwa raganya. Tetapi mengapa Lembu Sora dituduh hendak memberontak lalu diserang oleh pasukan Mojopahit sehingga gugur dalam pertempuran? Kembali Anuraga berhenti untuk menyelidik kesan pada sikap Kebo Lembana. Tampak Kebo Lembana mengerut dahi. Menurut perasaanku, kematian Lembu Sora itu memang tak wajar, kata Anuraga pula. Seperti ada tangan kotor yang memutarbalikan kenyataan dan memfitnah Lembu Sora sebagai pemberontak. Siapakah di belakang tabir yang mengatur siasat keji untuk menghancurkan para kadehan Raden Wijaya itu? Kebo Lembana mengangguk. Benar, memang keadaan dalam keraton Puro Mojopahit penuh dengan pertentangan, persaingan, dan usaha-usaha untuk merebut kekuasaan. Bukan mustahil apabila ada orang-orang daha yang bergabung dalam himpunan Wukir Polaman itulah yang mengadakan pengacauan. Di samping persaingan antara para permaisuri dari Singosari dengan putri Melayu Ibunda Raja Jayanagara. Pertentangan gelap namun tajam antara kaum agama Siwa dengan kaum Buddha. Candi Kagenengan yang dibangun Raja Kertanegara merupakan candi Siwa Buddha. Dalam candi itu terdapat arca Siwa dan arca Buddha Aksobia. Tetapi arca Buddha Aksobia hilang, musnah, diambil orang. Juga di kalangan para menteri-menteri kerajaan, diam-diam telah timbul keretakan saling berebut kedudukan dan pengaruh. Maka apabila engkau kembali ke Puro Mojopahit, hendaknya berhati-hatilah dalam ucapan dan tingkah laku. Tiang-tiang dan dinding-dinding keraton seolah-olah tumbuh mata dan telinga. Setiap fitnah cepat tumbuh sesubur bibit padi dalam persemian. Anuraga mengaturkan terima kasih. Tiba-tiba ia tampak meringis menahan sakit, lalu mendekap lengan bahunya yang kiri. Ternyata dalam pertempuran dengan Windu Canur tadi, lengannya kena tergurat ujung trisula. Bajunya robek, dagingnya pecah. Karena perhatiannya tercurah mengikuti pembicaraan Kebo Lembana, ia masih tak merasa. Tetapi di saat berhenti bicara, sakit pada luka itu mulai terasa. Ia terkejut karena lengannya terasa kaku. Kebo Lembana terkesiap. Cepat ia maju menghampiri dan memeriksa luka Anuraga. Ia kerutkan dahi. Senjata Windu Canur itu tentu dilumur racun. Lukamu berwarna biru. Ku khawatir racun itu ganas, dapat merusak anggota tubuh sehingga engkau akan menderita cacat seumur hidup. Anuraga agak pucat saat ia amat gelisah mendengar keterangan Kebo Lembana. Seperti sebuah mantra bertuah, perkataan Kebo Lembana itu sangat mempengaruhi perasaan Anuraga. Dan seketika itu ia rasakan lengannya seperti lumpuh, tak bertenaga lagi. Anuraga makin resah gelisah. Sayang, aku tak membekal obat. Tiba-tiba Kebo Lembana karu-karu kepala. Kemudian dia merenung. Anuraga seperti disadarkan. Namun kemudian ditingkatkan ke bagian cakram anahata, lalu disalurkan ke seluruh peredaran darah dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian terdengar derap langkah orang berlari. Anuraga cepat membuka mata. Tampak Kebo Lembana keluar dari hutan dan lari menghampiri. Heran, Windu Canur lenyap. Windu Canur? Anuraga kerutkan alis. Mengapa Kakang mencarinya? Akan ku ambil obat darinya apabila dia sudah mati karena ku lempar tadi. Kalau masih hidup, akan kupaksanya supaya mengobati lukamu. Oh, Anuraga mendesus. Diam-diam ia memuji buah pikir Kebo Lembana. Katanya mungkin dia hanya menderita luka lalu meloloskan diri. Mudah-mudahan begitu. Anuraga termenung. Apa yang diuraikan Kebo Lembana itu memang benar.
Ia menyadari bahwa perjalanan ke Puro Mojopahit kali ini tentu penuh aral bahaya yang merintangi. Sesaat ia bingung bagaimana harus mengatur langkah. Anuraga tiba-tiba Kebo Lembana berkata pula, "Dapatlah ku selami kesibukan hatimu saat ini. Bagaimana kalau engkau ikut aku bersama-sama menuju ke Singosari? Kurasa Dang Acarya tentu dapat mengusahakan pengobatan lukamu. Di samping itu, untuk sementara kau dapat menyembunyikan diri dari pengintaian orang-orang Wukir Polaman. Setelah menghadap Dang Acarya, kita atur langkah lagi bagaimana supaya engkau dapat kembali ke Puro Mojopahit dengan aman. Kelak kita tentu berjumpa lagi dan Anuraga tak akan melupakan budi pertolongan Kakang hari ini." Kebo Lembana mengulang ajakannya serta memberi penjelasan panjang lebar bahwa lebih aman kiranya kalau Anuraga ikut ke Singosari. Namun karena Anuraga tetap menolak, akhirnya pengalasan dari Putri Tribhuwana Tunggadewi itu pun berpisah dan melanjutkan perjalanan ke Singosari sendiri. Kini tinggallah Anuraga seorang diri. Ia memeriksa luka pada bahunya itu pula, hanya selebar mulut dan tak seberapa dalam, tetapi darah yang mengucur berwarna merah gelap. Daging di sekitar luka itu pun kebiru-biruan warnanya. Menilik rasa kaku yang menyerang lengannya, ia membenarkan kata-kata Kebo Lembana tadi. Seketika bergetarlah hatinya. Adakah ia bakal menjadi seorang cacat? Adakah lengan kirinya itu bakal lumpuh selamanya? Ia tersenyum rawan dan bertanya dalam hati, beginikah hasil yang harus diterima seorang pejuang? Cacat dan dihina, mati tak dikenal alas kuburnya. Ia merenung sunyi. Setiap perjuangan tentu menuntut pengorbanan, dan seorang pejuang sejati harus rela berkorban, tak pernah menuntut balas. Walaupun sebelah lenganku lumpuh, tetapi aku masih dapat bergerak dan berjuang. Sedetik itu pula aku harus berjuang melaksanakan cita-citaku. Serempak bangkitlah semangat Anuraga. Cepat ia bangun dan ayunkan langkah. Ia hendak cepat-cepat menuju Puro Majapahit. Tetapi baru beberapa langkah, ia sudah terhuyung-huyung. Ia rasakan kepalanya pening, mata berbinar-binar. Melihat keadaan Brahmana itu, Dipa tak kuasa menahan diri lagi. Cepat ia menerobos keluar dari gerumbul semak dan lari menghampiri. "Paman Brahmana, engkau masih terluka, jangan pergi dulu." Anuraga terbelalak kaget dan berhenti. Sesaat melihat siapa yang muncul, ia menegur, "Hai, engkau Dipa, mengapa engkau masih di sini?" Dipa tersipu-sipu menghindari pandangan mata Brahmana itu. Ia merasa takut karena tak mengindahkan perintah. Tubuhnya agak gemetar. "Dipa, apakah engkau belum pulang?" tanya Anuraga dengan nada ramah. "Apa perlunya?" tanya Anuraga pula. "Paman baik sekali kepadaku. Aku pun harus membalas kebaikan paman. Apabila paman sampai terancam bahaya, aku akan keluar dan berusaha merintanginya." "Apa kemampuanmu?" "Akan kulontarnya dengan batu. Bila perlu akan kusekap pinggangnya kencang-kencang supaya paman dapat memukulnya." "Bodoh sekali engkau. Dia amat kuat dan digaya. Kalau bertempur dengan aku, hanya aku seorang yang menjadi korban. Tapi kalau engkau pun ikut, berarti akan jatuh dua korban. Dipa, adakah engkau lihat aku benar-benar kalah dengan pendeta itu?" "Kulihat paman menderita luka dan terdesak. Pendeta itu hendak menyerang lagi. Untunglah segera muncul paman yang gagah perkasa tadi." "Ya, itu menurut apa yang engkau lihat. Tetapi sesungguhnya aku tidak kalah, Dipa. Pendeta itu termakan pukulanku Raja Kalacakra. Itulah sebabnya mengapa Kakang Lembana yang muncul untuk menolong aku itu dapat dengan mudah melemparkan pendeta itu ke dalam hutan." "Oh," Dipa mendesus. Ia percaya penuh pada keterangan paman Brahmana itu. Katanya, "Tetapi
Paman pun terluka, dan kudengar tadi senjata pendeta yang melukai bahu paman itu beracun. Jika tak lepas mendapat obat yang mujarab, lengan paman tentu lumpuh. Benarkah itu? Brahmana Anuraga mengangguk. Benar, itulah sebabnya aku hendak bergegas pulang ke Puro Mojopahit untuk berobat. Tetapi paman, kata Dipa, perjalanan itu tentu amat jauh. Paman terluka dan musuh-musuh paman selalu mengintai. Bukankah itu amat berbahaya? Anuraga lepaskan pandang ke arah anak itu. Diam-diam ia memuji kelurusan hati anak itu. Kemudian ia menghela nafas. Tiada lain pilihan bagiku kecuali harus menempuh bahaya itu. Tapi aku mempunyai siasat untuk mengaburkan mata mereka. Dipa kerutkan dahi lalu menggelengkan kepala. Sekalipun paman dapat melakukan hal itu, tetapi luka paman belum tentu dapat bertahan lama. Habis apa dayaku? Aku tak membekal obat kecuali harus cepat-cepat mencapai Puro Mojopahit. Tiba-tiba Dipa tegakkan kepala dan wajahnya pun meregang kesungguhan. Katanya, "Paman, jika percaya padaku, harap paman beristirahat di sini. Akan ku carikan obat untuk luka paman itu." Alis Brahmana itu menjungkat ke atas, serunya, "Obat apakah itu? Jangan menggunakan obat yang engkau belum tahu gunanya, berbahaya. Apalagi lukaku ini luka yang terkena racun. Bila salah mengobati akan lebih mengembangkan daya-daya racun itu, dan lagi akan memperlambat perjalananku ke Puro Mojopahit. Berarti memperkecil kesempatanku untuk lekas-lekas berobat." "Tidak paman," seru Dipa dengan nada yakin. "Aku sendiri pernah digigit ular beracun oleh kakek Draka yang tinggal di desaku. Aku dapat disembuhkan dengan jamur Bromo." Dia menerangkan bahwa segala racun dapat disembuhkan dengan jamur itu. Anuraga kerutkan dahi. "Aku tahu tempat di mana jamur itu tumbuh, di terowongan lembah Gunung Kawi yang merebah ke Sungai Brantas. Tunggulah di sini paman, aku akan ke sana mengambil jamur itu." Dipa terus berputar tubuh dan hendak lari. "Tunggu dulu Dipa." Tiba-tiba Anuraga mencegah. "Berapa langkah engkau mencapai tempat itu? Hari sudah malam. Mari kita bersama ke sana." "Tidak paman, paling lama hanya memakan waktu sejam. Sekalipun malam, tetapi aku paham jalannya. Kalau paman ikut, ku khawatir luka paman tentu akan menebar kesakitan. Tunggulah saja paman, aku tentu segera kembali." Tanpa menunggu persetujuan Anuraga lagi, Dipa terus loncat dan lari keluar hutan. Anak itu memang tangkas dan gesit. Ia lupa akan kambing gembalanya dan lupa pula bahwa saat itu ia sudah harus pulang. Seluruh pikiran dan perhatiannya tertumpah untuk mengusahakan obat kepada Brahmana yang baik budi itu. Apakah usaha Dipa untuk mengobati luka beracun Brahmana Anuraga akan berhasil? Kita tunggu kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.